Wabarakatuh bagi muslim, bagi yang non muslim, selamat malam. Sudah lama tidak berjumpa ya, dikiranya sakit apa bagaimana, kan banyak yang menanyakan, yang subscriber saya banyak yang menanyakan begitu. Jadi di sini saya akan membahas masalah kesibukan saya. Bukan kesibukan saya sih. Oh ya, bagaimana masalah profit kalian? Apakah profit? Itu dia. Ya, moga-moga profit ya. Kita cek dulu ya Pionex saya. Di sini kalian bisa melihat profitnya berapa di dual investment. Oke, di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa memang Bitcoin sedang mengalami penurunan di angka 24.000. Tapi kita lumayan dapat segini ya, itu menguntungkan ya. Angka yang lumayan dan fantastis. Hai. Oke, kita langsung ke sini ya. Kita sambil berbincang-bincang. Jadi saya sangat sibuk sekali akhir-akhir ini karena kesibukan itulah yang sedang saya jalanin. Itu perusahaan saya, dimana perusahaan kami lah, bukan saya, sorry. Di sini kita melihat ada 25.000 ya kan. Kita belum yakin di sini kan. Jangan klik dulu. Saya biasanya menggunakan yang 2 hari, yang 2 days, dimana disitu memiliki target yang sangat lumayan tinggi gitu kan. Contohnya seperti ini. Tapi kita harus cek dulu berapa profitnya. Tidak cukup memuaskan gitu kan. Nah, di sini kita melihat lagi yang cukup memuaskan bagaimana yang 27.000. Oke, siap. Kita lihat. Nah, cukup memuaskan tapi tidak. Tadi saya pengen memperkirakan bahwa angkanya harus lumayan memuaskan. Saya akan mencoba di angka 8 hari. Tapi tidak cukup berani karena sepertinya akan returnnya sangat kecil sekali. Di sini kita melihat sedang mengalami penurunan. Jadi kita di sini pasang saja di sini dengan sistem dual investment. Maka di sini kalian melihat 29 US dollar ya kan, USDT. Ini untuk yang 8 hari. Tapi kalau kita berpikir bahwa semakin tinggi semakin bagus kan itu. Apakah bisa membalikkan keadaan di angka sekian? Semakin kecil angka persenannya loh, jangan salah. Tapi di sini keuntungannya akan menjadi besar seperti itu. Nah, oke, saya mencoba yang di sini saja, yang cukup dengan 3 hari saja. Apakah bisa kembali ke angka sekian apa tidak? Karena saya yakin nggak mungkin kembali lagi ke angka 27.000. Cukup signifikan, tapi saya bisa mendapatkan return sekitar 80 dan mendapatkan dari 29.700 nya sekian ya, saya mendapatkan cukup sedikit ya kalau misalkan di return Bitcoinnya ya. Ada lagi yang sistem seperti ini, bentar, Sideways Gain. Nah, ini juga lumayan bagus. Sideways Gain adalah nah ini invest di BTC ya kan. BTC sekian, target APY 10% dah. Kita lihat bentar, sorry guys, sekarang sedang masak soalnya. Tapi jeleknya di sini dia ketika sideways gain kadang-kadang berkurang gitu. Yang saya nggak suka itu. Maka sih di sini bertaruh hanya 2 hari saja. Saya kita menaruh 2 hari, oke. Baik banget ya. 2 hari dengan di angka 27.750 paling tinggi. Apakah akan kembali return seperti itu? Kita lihat saja. Soalnya keuntungannya lumayan, jadi kembali ke angka 79.000.
Ya kemungkinan satu antara turun apa enggaknya kita lihat harga Bitcoin ya kan. Tapi kalau mau 3 hari di sini ada 27.000. Oke, 70.000. Panas. Bentar. Oke guys, bentar lagi ininya masak, jadi sebentar saja ya. Di sini cukup, dia akan mengembalikan 80 return. Ini di 3 hari ya guys, di 3 hari. Jadi saya akan mendapatkan di tanggal 18-nya. Oke, kita coba saja guys. Keuntungan biasanya lumayan gitu. Kemarin kan 80 ya kan, 70 dolar itu. Ya lumayan jadinya. Mainkan saja, kita klik. Kita menunggu. Nah, ini dia hasilnya. Kita tunggu selama 3 hari apakah dia mengenai angka 27.000. Tapi keuntungan kita dari tadi harganya turun karena permainan yang gak jelas kemarin itu akan menjadi naik dari harga 27 US dollar, akan kembali ke return semula di harga kita akan menguntungkan dapat 80 dolar. Tapi saya juga mau bertaruh dengan harga sebentar guys ya, harga di kemungkinan di 1000. Saya senang sekali itu, kadang-kadang saya traktir kawan-kawan saya gitu. Sebentar ya guys. Ya, aku tunggu lihat dulu. Nah ini bismillah. Nah bagus nih, enggak ini. Cara masaknya saja yang salah, harusnya kan dituin gitu loh, jangan diapain, dibuang terus.
aja, kata ya nggak apa-apa. Nggak pause ya guys, ya nggak di pause, biarin aja, bodo amat. Tadi sebenarnya saya pause gitu kan, harusnya saya pause. Oke, next. Jadi bukan saya sengaja durasi panjang ya, karena memang saya sedang masak gitu kan. Oke, habis itu kita ke sini. Saya akan beritahukan masalah project kita terbaru, itu namanya Nurcoach ya kan. Jangan lupa ya, ntar main-main ke Nurcoach. Bagi yang paham ada nurnya itu ya kan, yang waktu para member dulu RTW, para member dulu Peercoin, PPC bareng sama saya, terima kasih yang waktu kita bareng ya kan. Banyak sekali pokoknya yang saya harus ucapin. Terima kasih yang mendukung Mubdi sampai sekarang, Bapak Satoshi Nakamoto ya kan, Pak Evan Dunfield, terima kasih sama sekali, terima kasih. Jadi saya akan membahas masalah, sebenarnya sih tadi juga dibahas itu kan. Jadi apakah kalian mendapat keuntungan apa enggak hari ini ya kan? Semoga kalian mendapatkan keuntungan. Oke, kita mulai saja. Ini saya geserkan dulu ya sebentar, sorry. Oke, kita mulai dari Explorer ya kan. Explorer.bitcoin.asia. Masalah ini kenapa kita masih pakai menggunakan sistem goldcoin.asia? Karena kan kenapa namanya Nurcoach dan sebagainya, karena ada kendala di sistem ya kan, seperti itu ya, seperti itulah. Ini masih seperti ini guys, jadinya saya harus buka dulu lewat sini, dimana bagi yang punya Mozilla langsung bisa kebuka ya, kita nggak tahu deh soalnya itu kan saya lupa IP-nya, bentar. Oke guys, ini dia. Sorry agak lama guys. Ini masih pakai iframe ya. Kalau orang pada PHP HTML di sini kalian tahu di sini pakai iframe. Jadi ya nggak perlu dibuat simple banget. Yang penting mah dia udah nggak embed aja. Yang penting dari blockchainnya nggak keganggu seperti itu. Oke, di sini kalian akan melihat bahwa di sini ada 5 transaksi, total supply-nya 3 juta sekian, itu karena yang udah beredar, ntar 1 juta yang akan dipreselkan, yang dijual. Jadi banyak yang bersalah persepsi di sini, kenapa kok bloknya sudah bertambah sekian gitu. Yang namanya blockchain di mana-mana apalah pokoknya. Bahwa blockchain itu berjalan, bukan kayak token dia harus diisi baru bisa untuk transaksi, kan lucu gitu. Ini blockchain jadi ada headnya, ada ketinggiannya, dan ini menggunakan proof of stake gitu loh. Proof of stake itu POS ya. POS ini sekarang sedang masa POS 1, jadi belum inilah. Di sini menunya, transaksinya. Jadi untuk melihat transaksi transparan apa enggaknya kalian di sini. Apakah ada transaksi? Apa itu? Kaget saya. Transaksi biasa, ada anjing sebelah, biasa. Kaget saya. Oke, ini transaksinya. Dimana transaksi itu transaksinya biasa saja.
10.000 ya kan. Oh itu lagi nggak tahu, bodo amat. Oke, langsung di sini ada holder kita lihat. Di sini ada holder, ini dari Genesis ya guys, tuh Genesis semua, ini brankas disebutnya. Ini dari brankas, satu blok adalah 50 nurs, dan di sini ada 1 juta nurs, 1 juta nurs. Ini yang pertama, blok pertama ini adalah blok Genesis. Jadi blok Genesis tuh yang akan kebuang sebagai likuiditas, mirip dengan Satoshi Nakamoto, 1 jutanya dibuang ya kan. Terus ya kan, tuh 50 ya kan. Sisanya adalah untuk presale. Jadi di sini transparannya kita lihat, di sini ada presale-nya nih. Wah, presale nih, untuk presale gitu kan. Nah, jadi kelihatan top ordersnya. Ini 1 juta adalah likuiditas, dan yang 1 jutanya lagi adalah untuk supply. Apa itu, nggak tahu lah, bodo amat. Ini untuk jaringannya ya, jaringannya si kayak siapa sih. Dasar emang. Oke, ini adalah jaringan network peer-nya. Seharusnya di sini sudah 67 ya, entah kenapa masih 663, mungkin nggak tahu lah, karena mungkin update-annya apa bagaimana. Untuk masternode kita masih kosong. Masternode ini saya nggak bakal jual karena kan cukup mengerikan harganya, karena kan gold ya. Jadi masih belum 50-50 akan menggunakan masternode apa enggak. Jadi itu aja. Di sini kita bisa melihatkan status Genesis hash-nya ya kan. Ini koin ini ya, bukan token. Dia memiliki alamat sendiri, G ya kan. Seperti itu. Ini hash-nya, hash block, previous block. Ada konfirmasinya 1, berarti kan konfirmasi minimum adalah 100 ya kan, untuk matur sendiri gitu dari proof of stake-nya. Jadi menggunakan proof of stake guys. Nextnya adalah di walletnya udah ada. Oke, belum kayaknya guys, tamati atau apa nggak tahu saya. Nah, di sini untuk demonstrasi pembayaran contohnya cukup bagus, tapi di sini masih menggunakan IP. Nggak masalah di sini karena kami menggunakan port berbeda ya kan ya. Orang juga tahu paham kok blockchain agak susah dihacknya karena bukan port sebenarnya ini juga. Jadi setelah mengisi bla 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 bla, kalian akan membeli di sini gitu kan contohnya ya. Ntar ada namanya payment address karena presale masih belum jadi. Jadi contoh get payment address-nya, nah udah jadi tuh Bitcoin contohnya, kena invoice dong. Nah ini dia, jadi bayarnya segini, di sini sekian, nah gitu. Jadi sudah ada sendiri, berangkasnya juga udah punya sendiri, jadi harus bayar di situ. Sri Mulyani enggak, udah paling itu aja guys. Untuk informasi selanjutnya apa ya, saya juga bingung ya.
masalah thrift kita masih bagus sih emang thrift tuh. Bagus emang thrift, cuman saya jarang akses karena lagi sibuk di pekerjaan. Paling itu aja guys untuk masalah blockchain. Oh ya, ngomong-ngomong, kemarin ada yang bertanya apakah blockchain sama dengan kripto lain sebagainya. Oke, saya akan memberitahukan satu hal lagi. Blockchain itu berbeda. Blockchain itu adalah sistem ya, sistem guys, bukan koin atau kripto. Kripto sendiri kenapa disebut kripto? Sebenarnya salah. Kripto itu ada dibagi beberapa guys. Kripto itu ada kripto data, ada kripto currency ya kan, ada dua jadinya. Jadi kripto itu bukan hanya kripto orang bicara kripto gitu, salah. Sebenarnya kalau menghubungkan contohnya Binance ketangkap gini gara punya kripto Binance itu cukup salah ya kan. Harusnya diperjelas, yang buat berita tolong diperjelas. Kriptonya kripto apa dulu nih, cryptocurrency kah gitu kan, ada. Jadi penjelasannya ada cryptocurrency kah di situ, cryptocurrency. Binance memiliki cryptocurrency tapi juga dia bukan cryptocurrency bener-bener karena itu forking dari ETH gitu loh. Semua dari ETH forking semua. Jadi lucu gitu kan. Blockchain sendiri ada sistem. Jadi jangan pernah mensalah tafsirkan bahwa blockchain itu adalah kripto, bukan. Blockchain adalah suatu sistem. Sedangkan kripto sendiri adalah metode mengenkripsikan atau mengunci atau mengubah atau sebagainya itulah. Ibaratnya mengenkripsikan itu adalah mengubah dari, misalnya saya suka seseorang atau saya suka ayam, maka saya suka ayam itu diubah menjadi hash atau seperti algoritmanya itu kan, entah algoritma AirLogic apa jangan salah gitu. Kebanyakan salah nih anak-anak sekarang nih ya kan. Cryptocurrency itu bukan seperti itu gitu loh kan. Cryptocurrency adalah blockchain itu bukan seperti itu gitu. Blockchain adalah sistem, kamu jangan salahkan sistem. Kriptonya yang disalahkan, tapi kripto apa dulu? Karena ada kripto data gitu. Yang pastinya orang kebanyakannya ada cryptocurrency, maka yang di cryptocurrency lah yang disalahkan, bukan blockchainnya. Kita sebagai developer kadang-kadang tersinggung karena kok ini orang nggak paham gitu loh, ini orang pembuat berita nggak paham gitu loh cryptocurrency sama ya itulah. Jadi ada dua guys, saya sudah menyebutkan berulang-ulang sekali. Cryptocurrency itu sangat beda dengan crypto data. Crypto data itu bisa untuk digunakan di bagian-bagian perusahaan besar, perusahaan benefit, perusahaan sebagainya, itu perusahaan besar gitu loh. Itu crypto data. Kalau cryptocurrency adalah yang digunakan sekarang yang public gitu kan. Ada juga public, ada privat tuh, ada dua tipe. Ada dua tipe guys. Ntar guys. Ada dua tipe guys. Sorry guys ya. Ada pengganggu soalnya. Biasa ada pengganggu. Jadi ada dua tipe guys. Yaitu kripto data privat dan ada kripto data public. Cryptocurrency juga sama. Ada public sama privat. Jadi sering menyalahartikan, wah semuanya sama, nggak bisa gitu juga guys. Hati-hati salah ngomong. Ini di dunia teknologi tuh nyerempet dikit aja orang buat beritanya aneh gitu. Contoh kasus gini, wah bak ini bukan blockchainnya yang salah, cryptocurrency-nya yang salah. Contohnya exchange ini nih, exchange-nya yang salah, bukan blockchain-nya yang salah. Lo ngapain nyalain blockchain? Blockchain tuh sistem di dalam. Exchange-nya doang yang salah. Blockchain gak bisa disalahkan. Karena blockchain itu sudah dibuat patternnya, aturannya, konsensusnya dan lain sebagainya. Jadi gak salah. Yang salah adalah
tim exchange-nya, kamu nyalakan tim exchange-nya. Crypto token, cryptocurrency-nya, koinnya yang salah. Kan cryptocurrency dia menghasilkan ada dua, koin sama token. Enggak, koin aja. Dari koin melahirkan token, ya kan? Token ini nih bermasalah, blockchain bersalah. Salah. Tokennya yang salah, bukan blockchain yang salah. Blockchain gak ada sangkut pautnya dengan si token ini. Koin ini blockchain juga salah juga. Salah juga. Karena cryptocurrency itu gak berhubungan dengan blockchainnya. Memang saling terhubung semua, tapi salah kalian mengartikan seperti itu. Jadi cryptocurrency-nya yang salah, project cryptocurrency-nya yang salah. Bukan sih blockchain yang salah, karena blockchain itu global. Itu yang saya pengen bahas beberapa. Ada pertanyaan juga kan, berulang-ulang pertanyaan itu, selalu bertanya. Blockchain itu apakah sama dengan cryptocurrency, apakah sama dengan coin dan sebagainya gitu kan. Makanya di sini kita belajar sebagai orang awam. Orang awam itu harus belajar bahwa perbedaan itu sangat luar biasa. Beda-beda itu. Blockchain itu beda, kripto itu beda, koin itu beda gitu loh. Kripto dibagi dua, kamu nyalain kriptonya salah juga. Karena kriptonya kripto apa dulu nih? Currency kah atau data kah gitu loh. Nah, itu jangan selalu sering disalahkan. Kebanyakan orang luar mengatakan salahnya. Tapi IT juga bisa disalahkan, yaitu dengan di bagian front end-nya atau bagian yang ada di atas layarnya. Layar paling atas lah pokoknya. Kebanyakan yang saya lihat telusurin sekarang yang salah adalah layarnya, layer atasnya. Karena nggak aman kah, gampang dibobol kah, ini ada yang culian dan sebagainya. Itu karena layer atasnya bolong gitu. Ya otomatis bawahnya juga merentet gitu loh. Dianya nggak salah, blockchainnya nggak salah, itu loh. Jadi selama ini orang berpikir, oh ini salah di mananya gitu loh. Kan udah diaturkan patternnya seperti itu, konsensusnya ada gitu. Jadi hati-hati kalau di dunia digital menyatakan begini, oh ini nggak real dan sebagainya. Kalian harus bisa menganalisa dulu sebelumnya. Itu aja sih pesan saya. Sorry jarang berjumpa, jarang chatting dan sebagainya. Oke, itu aja lah paling. Saya mau back to it ya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi muslim, bagi non muslim. Selamat malam. Salam Nusantara.